Halo teman-teman, salam Neobi. Pertama, mendengarkan cerita. Teman-teman, aku akan membacakan cerita. Simak baik-baik ya. Nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Singa dan tikus. Seekor singa sedang mencari mangsa dan mengintai tikus. Inilah makananku yang terenak, seru sang singa. Tolong lepaskan aku akan membalas kebaikanmu, janji si tikus. Sang singa merasa kasihan, lalu melepaskan si tikus. Sang singa melanjutkan perjalanan. Dia berkata, akulah si raja rimba yang baik hati. Tiba-tiba, sang singa terjebak jerat pemburu. Dia tak bisa melepaskan diri. Si tikus mendengarkan teriakan sang singa. Dia pun segera menjumpai sang singa yang terperangkap. Tikus mengerat tali jaring dengan giginya yang tajam, dan singa pun bebas. Mereka segera melarikan diri dari si pemburu. Sejak saat itu, singa berterima kasih pada tikus. Mereka pun menjadi sahabat yang baik. Teman-teman, jawab pertanyaanku ya. Siapakah tokoh dalam dongeng tadi? Bagus. Dalam cerita tadi ada singa, tikus, dan pemburu. Di manakah latar dongeng tadi? Betul, latarnya terjadi di hutan. Bagaimanakah isi ceritanya? Isi ceritanya sangat menarik. Si singa sangat baik hati, dan si tikus tahu cara membalas budi. Menurutmu, apa pesan moral dongeng tadi? Kalau menurutku, pesan moralnya adalah kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik akan mendatangkan kebaikan lagi. Kita juga harus membalas kebaikan orang lain. Kedua, memerankan drama pendek. Kita simak potongan naskah drama berikut ini yuk. Edo, Rina, dan Adi sedang bergurau di kantin. Mereka membicarakan rencana liburan semester depan. Edo berbicara, Rin, apa rencanamu liburan nanti? Rina menjawab, belum punya. Kamu bagaimana? Adi juga menjawab, bagaimana kalau kita rekreasi? Coba kamu ulang-ulang dialog di atas, sampai intonasi, ekspresi, dan lafalnya tepat ya. Kamu bisa memerankan tokoh Edo, Rina, ataupun Adi. Ketiga, membaca memindai. Membaca memindai, maksudnya apa ya? Membaca memindai adalah salah satu cara untuk menemukan informasi dari teks secara cepat dan tepat. Kita lihat yuk contohnya. Nah, ini jadwal pemberangkatan kereta api. Cara membacanya adalah mulai dari kolom paling kiri, nama kereta, berangkat, tiba di tujuan, dan tiba kembali ke stasiun semula. Contoh kereta Fajar Utama di stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta berangkat pukul 8, tiba di Jakarta pukul 15:37 menit. Kereta tersebut tiba kembali di Yogyakarta dari Jakarta pukul 14. Keempat, pengetahuan kebahasaan. Saatnya kita memperkaya pengetahuan kebahasaan kita. Kita coba menggunakan kata hubung tetapi yuk. Ada kalimat, sekarang musim panas, hujan masih turun. Coba hubungkan dua kalimat tersebut dengan kata tetapi. Sekarang musim panas, tetapi hujan masih turun. Mengembangkan kata dasar. Kita coba tambahkan kata dasar menggunakan imbuhan se yuk. Imbuhan se mempunyai arti satu. Misalnya pada kalimat, keluargaku memiliki sepetak sawah. Artinya keluargaku memiliki satu petak sawah. Imbuhan se juga punya arti seluruh. Misalnya pada kalimat, orang sekampung turun ke sawah. Masih ada lagi arti imbuhan se lainnya,
yaitu seperti misalnya pada kalimat ladang paman tidak seluas ladang kakek. Teman-teman, sekarang imbuhan se-nya. Contoh, kata tinggi ditambahkan imbuhan se-nya, jadi setinggi-tingginya. Contoh kalimat, raihlah cita-citamu setinggi-tingginya. Teman-teman, tahu kalimat tanya? Kita coba buat kalimat tanya yuk. Coba buat pertanyaan menggunakan kata tanya kapan dan di mana. Iya, tepat sekali. Kapan musim tanam tiba? Di mana Danau Toba berada? Apakah teman-teman pernah mendengar pepatah? Iya, pepatah itu peribahasa yang mengandung nasihat. Contohnya, ibarat padi, makin berisi makin merunduk. Artinya, semakin berilmu harus semakin rendah hati. Seperti air di atas daun talas, artinya orang yang tidak memiliki pendirian tetap. Nah, itu tadi 4 hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.